Lebaran hampir tiba, dan seperti biasa, satu persatu kamar di rumah kos itu kosong. Suara koper diseret, tawa perpisahan, janji akan kembali. Semuanya perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang tidak biasa. Tinggallah aku dan satu orang lagi. Namanya Nino, pemuda 28 tahun, karyawan swasta, pendiam tapi sopan. Selama ini kami hanya sebatas pemilik kos dan penghuni, tidak pernah lebih dari itu. Bahkan obrolan kami pun selalu singkat, seperlunya saja. Aku, Ibu Hajah Dewi, 47 tahun, sudah terbiasa mengurus rumah kos ini sendirian. Tapi entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Mungkin karena terlalu sepi, atau karena hanya ada satu laki-laki yang tersisa di dalam rumah ini. Mbak, Bu Hajah, yang lain sudah pada pulang ya? Suara Nino terdengar dari teras. Aku keluar sebentar, tersenyum kecil. Iya, tinggal kamu saja yang belum mudik. Dia menggaruk kepalanya pelan. Belum bisa pulang tahun ini, kerjaan lagi padat. Aku mengangguk. Ya sudah, anggap saja rumah ini milik sendiri dulu. Dia tersenyum tipis. Siap, Bu. Percakapan singkat itu seharusnya biasa saja. Tapi setelah itu, suasana berubah. Rumah yang biasanya ramai, kini hanya diisi 2 orang yang sebelumnya tidak pernah benar-benar saling mengenal. Malam pertama terasa canggung. Aku duduk di ruang tengah, mencoba mengisi waktu dengan televisi yang volumenya sengaja dibesarkan. Bukan karena ingin menonton, tapi supaya tidak terlalu terasa sepi. Beberapa saat kemudian, Nino keluar dari kamarnya, membawa gelas. Masih belum tidur, Bu? Tanyanya. Aku menoleh. Belum, kamu juga? Dia menggeleng. Sepi banget ya. Aku tertawa kecil. Baru juga 1 malam. Dia ikut tersenyum, lalu duduk agak jauh dariku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeda dari biasanya. Beberapa detik kami hanya diam. Aneh juga ya, katanya pelan. Biasanya nggak pernah ngobrol begini. Aku mengangguk. Iya, biasanya kamu langsung masuk kamar. Dia tersenyum kecil. Soalnya sekarang nggak ada yang bisa diajak ngobrol selain Bu Haja. Aku menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa berbeda saat hanya kami berdua di rumah besar yang kosong ini. Ya sudah, kalau begitu jangan canggung, kataku mencoba santai. Dia mengangguk. Siap, tapi Bu Haja juga jangan terlalu jaga jarak. Aku sedikit terdiam, karena untuk pertama kalinya aku sadar mungkin bukan hanya dia yang merasa suasana ini berbeda. Malam kedua terasa lebih cepat datang, seolah rumah ini sudah terbiasa dengan kesunyian yang baru. Tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada langkah kaki di lorong. Hanya aku dan Nino, 2 orang yang perlahan mulai terbiasa melihat satu sama lain lebih sering dari biasanya. Aku sedang di dapur ketika dia muncul, kali ini tanpa canggung seperti kemarin. Bu Haja masak apa? Tanyanya sambil mengintip ke arah kompor. Aku menoleh sebentar. Cuma yang sederhana, kamu sudah makan? Dia menggeleng. Belum, mau beli di luar tapi malas. Aku tersenyum kecil. Ya sudah, makan saja di sini. Kebetulan banyak. Dia tampak ragu sebentar, lalu duduk di kursi dapur. Serius, Bu? Serius? Daripada kamu kelaparan, jawabku santai. Kami makan bersama untuk pertama kalinya. Awalnya agak kaku, tapi lama-lama suasana mencair. Nino ternyata tidak sependiam yang aku kira. Dia bisa bercanda, bahkan sesekali menggoda dengan cara yang ringan. Masakan Bu Haja enak juga ya, katanya sambil tersenyum. Juga itu maksudnya apa? Aku menatapnya pura-pura serius. Dia langsung tertawa kecil. Maksudnya, enak banget. Aku menggeleng, menahan senyum. Kamu ini ya, obrolan terus berlanjut. Dari hal ringan sampai cerita kerjaannya. Sesekali dia membuat komentar yang sedikit berani, tapi tidak sampai berlebihan. Justru itu yang membuat suasana terasa hidup. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan. Tanpa diminta, dia ikut membantu. Biar saya saja, Bu, katanya sambil mengambil piring dari tanganku. Nggak usah, kamu tamu, jawabku refleks. Dia tersenyum tipis. Kalau cuma kita berdua, rasanya bukan tamu lagi deh. Aku terdiam sebentar. Kalimatnya sederhana, tapi ada nada yang berbeda. Saat kami berdiri berdekatan di depan wastafel, tanpa sengaja tangan kami bersentuhan. Hanya sebentar, tapi cukup membuatku sadar akan sesuatu yang mulai berubah.
Maaf, katanya cepat. Nggak apa-apa, jawabku pelan. Suasana mendadak hening beberapa detik. Bukan karena tidak ada yang bisa dibicarakan, tapi karena ada hal yang tidak perlu diucapkan. Aku kembali fokus mencuci piring, tapi pikiranku tidak setenang tadi. Ada rasa yang aneh, bukan salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Bu Hajah, panggilnya tiba-tiba. Iya, dia tidak langsung bicara, seolah memilih kata. Kalau rumah ini sepi terus, kayaknya kita bakal sering begini ya. Aku tidak langsung menjawab, hanya tersenyum kecil tanpa menoleh. Karena dalam hati, aku mulai sadar, kebersamaan yang awalnya terasa biasa, perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih sulit untuk diabaikan. Malam berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi rasa canggung seperti di awal. Rumah itu masih sepi, tapi kini terasa lebih hangat. Atau mungkin hanya perasaan kami saja yang berubah. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika Nino datang membawa 2 gelas minuman hangat. Biar nggak dingin-dingin amat suasananya, katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Aku menerimanya sambil tersenyum. Tumben perhatian. Dia duduk tidak jauh dariku, tapi juga tidak sejauh biasanya. Kan cuma ada Bu Haja di sini, masa saya diam saja? Aku menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Kalimat seperti itu, kalau diucapkan di waktu dan tempat yang berbeda, mungkin terdengar biasa. Tapi di rumah yang kosong, di malam yang panjang seperti ini, rasanya jadi lain. Kamu ini ya, makin berani, kataku setengah bercanda. Dia tersenyum santai. Dari dulu juga berani, cuma Bu Haja saja yang baru sadar. Aku tertawa kecil, walau dalam hati ada sesuatu yang bergerak pelan. Beberapa saat kami hanya duduk, menikmati suasana yang anehnya terasa nyaman. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar kami tonton. Yang lebih terasa justru kehadiran satu sama lain. Tahu nggak Bu, katanya pelan, kalau begini terus, saya bisa betah nggak mudik? Aku menoleh cepat, jangan macam-macam kamu. Dia tertawa ringan. Bercanda, tapi ya nggak seburuk yang saya kira. Aku menggeleng, tapi tidak bisa menahan senyum. Kamu ini suka bikin suasana jadi beda. Memang sudah beda Bu, jawabnya pelan. Aku terdiam, nada suaranya kali ini tidak bercanda. Tanpa sadar, jarak kami semakin dekat. Entah karena aku yang tidak menjauh, atau dia yang perlahan mendekat. Yang jelas, suasana di antara kami berubah menjadi lebih sunyi. Tapi justru terasa penuh. Enggak dingin? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Enggak. Dia mengangguk, lalu dengan ragu sedikit mendekat, seolah memastikan aku tidak menolak. Aku tidak bergerak, tidak juga menghindar. Ada momen singkat di mana kami hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata, tapi semuanya terasa jelas. Dia tersenyum tipis. Bu Hajah ini dari tadi sok tenang. Aku membalas dengan senyum kecil. Kamu juga? Kami sama-sama tertawa pelan, memecah ketegangan yang nyaris terlalu dekat. Malam itu tidak ada yang benar-benar terucap, tapi cukup untuk membuat batas yang dulu terasa jelas. Kini mulai kabur. Dan di tengah keheningan itu, aku mulai sadar, perasaan yang tumbuh perlahan ini bukan lagi sekadar kebiasaan, tapi sesuatu yang bisa membuat segalanya berubah. Malam-malam berikutnya terasa berjalan lebih cepat, seolah rumah itu ikut menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru kami. Tidak ada lagi jarak yang kaku, tidak ada lagi percakapan yang sekadar basa-basi. Semua terasa lebih dekat, tapi juga lebih berbahaya jika dipikirkan terlalu jauh. Aku mulai terbiasa melihat Nino duduk santai di ruang tengah, atau membantuku di dapur tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dulu terasa asing, kini justru menjadi bagian dari rutinitas yang diam-diam aku tunggu. Sampai suatu malam ketika hujan turun cukup deras. Aku sedang membereskan meja ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah langsung gelap, hanya suara hujan yang terdengar jelas dari luar. Bu Haja, suara Nino terdengar dari arah ruang tengah. Iya, ini gelap banget, jawabku. Beberapa detik kemudian, cahaya dari ponsel muncul. Nino mendekat, berdiri tidak jauh dariku. Takut? Tanyanya pelan. Aku menggeleng, walau suasana memang terasa berbeda. Enggak, cuma kaget aja. Dia tersenyum tipis, lalu tetap berdiri di situ, seolah memastikan aku tidak sendirian dalam gelap itu. Kalau begini, jadi ingat waktu kecil, katanya santai. Ingat apa? Tanyaku.
Duduk diam, nunggu lampu nyala, tapi bedanya sekarang nggak sendirian, jawabnya pelan. Aku tidak langsung menanggapi. Kalimatnya sederhana, tapi terasa dalam. Beberapa detik kami hanya diam. Jarak kami tidak jauh, bahkan bisa dibilang terlalu dekat untuk dianggap biasa. Tapi tidak ada yang benar-benar bergerak. Sampai akhirnya aku menarik napas pelan. "Nino?" panggilku. "Iya, Bu." Aku menoleh ke arahnya, walau hanya siluet wajahnya yang terlihat. "Kita ini jangan sampai salah langkah." Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya tahu, suasana kembali hening, tapi kali ini berbeda. Bukan karena canggung, tapi karena kami sama-sama mengerti. Perasaan itu memang ada, tidak bisa dipungkiri, tapi tidak semua yang terasa dekat harus dijalani lebih jauh. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Cahaya itu seolah mengembalikan semuanya ke tempat semula. Aku sedikit menjauh, begitu juga dia. Malam itu berakhir seperti biasa. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dilanggar. Tapi cukup untuk meninggalkan kesadaran bahwa batas itu nyata dan harus dijaga. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal sederhana, akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Bahwa tidak semua kedekatan harus dimiliki. Karena yang paling bijak adalah tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan.